Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama. Sebelumnya saya sedikit menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini sudah bergabung dengan kita 463 peserta dari lebih dari 1.000 pendaftar. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pidato kunci yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi UNI Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Fakih Sabara KW, STMT UPM ASEAN. Kepada Bapak Dr. Zakir Sabara, kami persilakan. Makasih Mbak, mau suara saya apa kedengaran? Sangat jelas Bapak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya sampaikan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Bapak Dr. Aan Aspianto, SSI, SHMH, Kaprodi S2, Teknik Kimia Untirta, sahabat saya, saudara saya, Dr. Insinyur Indar Kustiningsih, STMT, para pembicara ahli yang hadir, ada Bapak Insinyur Ahmad Gunawan Wicaksono dan Ibu Dr. Widya Ernayati, SSI, MSI, serta Bapak Bobby Simon, para dosen dan panitia dari Ikatan Mahasiswa S2 Teknik Kimia Untirta, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Saya sangat berbahagia dan merasa terhormat diberi kesempatan menjadi keynote speaker pada acara webinar yang sangat inspiratif ini dengan tema pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana S2 Teknik Kimia Untirta atau IMaster Temia. Saya kira ini adalah contoh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana paling aktif yang saya saksikan, selalu menyelenggarakan kegiatan akademik berupa webinar secara berkelanjutan, yang seharusnya bisa menginspirasi mahasiswa atau perkumpulan mahasiswa lain, baik S1, S2, dan S3. Saya mendengar dari panitia tadi, jika acara webinar dari mahasiswa S2 Teknik Kimia Untirta telah memperoleh pengakuan publik dan menunjukkan performance yang sangat adaptif di tengah ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita semua saat ini. Terbukti pada webinar sebelumnya, pendaftar hingga di atas 1.000, dan untuk webinar kali ini malah saya diwanti-wanti oleh Ibu Indar untuk sudah masuk room dari jam 9 waktu Indonesia Barat, berarti di Makassar jam 10. Karena banyaknya peserta yang mendaftar di atas kapasitas aplikasi Zoom kita. Luar biasa teman-teman mahasiswa magister teknik kimia, teruslah menginspirasi dan teruslah berbuat serta lebih adaptif lagi demi kemajuan teknologi industri di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini para ahli dalam bidang pengelolaan limbah B3 akan membahas berbagai seluk-beluk limbah B3. Mulai dari Bapak Insinyur Ahmad Gunawan, Direktur Verifikasi Pengolahan Limbah B3 dan non-B3, yang tentu akan memberi banyak informasi mengenai know-how masalah limbah, baik limbah B3 maupun non-B3. Ibu Dr. Widya yang akan mengulas mengenai pemanfaatannya. Ini yang juga menjadi konsen saya sebagai insinyur kimia, bahwa semua limbah adalah bahan baku bagi industri lainnya.
Dan ada juga praktisi industri Bapak Bobby Simon yang akan berbicara mengenai implementasi pengolahan limbah B3 di industri. Saya lihat yang akan dibahas hari ini sudah mencakup seluruh aspek dari pengelolaan limbah B3, mulai soal kebijakan pemerintah, pemanfaatan dari segi risetnya dan implementasinya di industri. Ini semua sangat penting untuk menjadi bekal bagi mahasiswa S2 Teknik Kimia khususnya. Dalam masa pandemik yang kita rasakan seperti saat ini, ketika awal-awal dilakukan lockdown di berbagai negara atau di Indonesia diistilahkan dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita mendengar laporan beberapa wilayah termasuk di India saat ini jauh lebih hijau. Gunung Himalaya yang biasanya tidak terlihat akibat tertutup emisi gas-gas dan partikel-partikel dari industri, saat ini bisa kita menyaksikan, bisa terlihat dengan jelas dari beberapa wilayah di India. Artinya, sepertinya pandemik dalam satu aspek memberi waktu recovery kepada alam semesta. Alam bisa memunculkan keindahan dan panoramanya karena adanya pembatasan aktivitas manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan besar kita adalah, bisakah kita semua tetap beraktivitas dalam memenuhi semua kebutuhan hidup dan kenyamanan hidup, namun tetap bisa memberikan kesempatan bagi bumi kita untuk menjaga kehijauannya? Inilah tantangan kita semua, lebih khusus tantangan buat mahasiswa Magister Teknik Kimia. Melalui webinar pengelolaan limbah B3 yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa Magister S2 Teknik Kimia ini, saya mencoba menantang para calon Magister dari S2 Teknik Kimia Untirta dan para peserta webinar untuk sama-sama kita menemukan solusi dalam menjaga bumi agar tetap hijau, dengan tetap beraktivitasnya, dengan tetap melaksanakan berbagai kegiatan di industri yang diikuti dengan bagaimana pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar. Saya kira saya ingin mengucapkan selamat berinovasi demi kemajuan industri yang berkelanjutan di Indonesia, lebih khusus kepada teman-teman mahasiswa Magister S2 Teknik Kimia Untirta. Saya kira teman-teman panitia, Ibu Indar, Pak Direktur, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berharga ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ikhtiar tetap selalu taat protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas sehari-hari. Demikian Pak Direktur, Ibu Kaprodi, salam hangat dari Makassar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.